karena masih sedikit tugas. Untuk isinya itu mungkin nanti langsung kayak bahas aja. Hari ini kita bahas RPS, bahas IGE, dan bahas pengantar. Kalian dengan Bu Widya atau dengan Pak Agus ya kelas teorinya? Bu Widya, Bu. Alhamdulillah sudah mulai berarti ya kalau dengan Bu Widya ya. Ini ada apa ini? Panggilnya siapa? Ada Ila ininya PJ-nya. Kelas teori siapa PJ-nya? Saya Bu, Rehan Bu. Rehan. Sudah masuk apa? Kemarin Baru pendahuluan aja Bu, ya. perbedaan digital dan analog. Supaya kompak, maka kita bahas pendahuluan juga ya di pertama ini ya. Kan praktikum bagusnya sejalan pasti tadi. Biasa jangan lupa kita pakai repository-nya GitLab. Saya rasa karena kelas kalian sudah pernah pakai GitLab, tidak saya jelaskan dari awal. Mungkin nanti saat kerja kelompok dibahas sedikit ya, siapa tahu lupa. Karena begitu juga dengan tugas kelompok yang yang fisika komputasi, pastinya sama saya juga kan? Iya ya. Iya Bu. Iya Bu. Praktikanya juga sama saya juga. Nah, selamat ya. Selamat, semoga tidak bosan. Oke, ini penilaian syarat lulus kuliah ini minimal nilainya C, di bawah C min, D, dan E itu harus bawah. C itu mudah sekali kalau kita lihat komponennya, lihat ya. Ini ada tugas dan laporan individu 35%. Jadi kalian nanti jangan sewot atau marah-marah kalau misalnya ngerasa semua laporan lengkap, semua tugas lengkap, bahkan semua nilainya perfect 100. Perfect 100 berarti nilai akhir kalian baru 35 kalau yang lainnya nggak dikerjain. Kemudian kalian misalnya, loh nilai saya kan 100 Bu, misalnya gitu ya. Tapi di atas puas hanya 10%. Yang besar gimana? Yang besar adalah di project individu. Project individu nanti ada 1. Kemudian project kelompok ada 1. Nah, ini saat di kuliah apa ya yang pakai Google Drive itu kuliah pemrograman yang kelas teori kayaknya ya. Itu beberapa nilainya rendah, nilai koordinasi kelompok karena tidak terlihat upload oleh orang yang beda atau anggota kelompok. Jadi kelihatan ada kelompok yang ya udah lo aja yang upload nih, gue kirim ke email. Padahal penilaian tugas kelompok, baik itu project kelompok maupun case kelompok, itu harus terlihat ada komponen koordinasi kelompok. Oleh karena itu semester ini ya udah saya samaratakan aja semua, mau kuliah praktikum mau kuliah teori, yang folder kerja kelompok itu melalui repository GitLab gitu ya. Sepertinya itu lebih mudah dari sisi saya nilainya dan dari sisi kalian untuk koordinasinya. Nanti tinggal kita simulasikan bagaimana menambahkan webhook di grup Telegram dan synchronize lewat terminal. Kayaknya kalau kelas ini kan kemarin sudah coba yang upload manual dari browser ya. Oke, itu pengantarnya tentang penilaian. Sampai sini ada yang tanyakan? Harusnya sih bisa, saya sih berharap bisa bagus nanti tugas kalian. Karena sudah dikurangi tagihannya, jadi harusnya bisa lebih rileks dan waktu
untuk mengerjakan tugas kelompok lebih baik. Sampai sini jelas, Hanum? Dan yang lainnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, saya rasa nggak ada pertanyaan. Ibu, Nanda izin bertanya, Bu. Ya. Untuk proyek individu sama kelompok itu di akhir berarti ya, Bu ya? Iya, iya. Kalau untuk proyek kelompok yang jelas setelah semuanya selesai. Nah, untuk proyek individu mungkin di setelah modul ke-6 atau di modul akhir juga. Nanti saya lihat karena untuk proyek individu itu kemungkinan sama pakai multisim. Sedangkan yang proyek kelompok pakai web view ya. Jadi gini, kenapa proyeknya ada proyek individu? Jadi proyek individu itu memastikan kalian sebagai individu kalimatnya ya individu yang berguna. Aku jadi kayak kuliah warga negaraan ya. Jadi memastikan kalian secara individu punya skills desain rangkaian. Jadi saat nanti kerja kelompok nggak yang ya udah lu mulai duluan lu dulu, gue nggak ngerti, gue bingung mau dari mana, nggak kayak gitu. Tapi yang saya harapkan kalian benar-benar diskusi desainnya mau seperti apa gitu. Itu Nanda. Jadi memang keduanya secara posisi sebaran dari 16 pekan itu memang yang jelas setelah pekan UTS bersama ya. Pekan UTS bersama program. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya sisa pekan di setelah UTS itu banyak, maka kita gunakan untuk presentasi progres. Setidaknya setiap kelompok presentasi progres, nggak mesti presentasi sih, boleh aja tanya gitu ya, atau presentasi apa saja yang sudah dibuat. Kalau saya sih mungkin nanti dilihat, saya rancang dulu karena kan saya buat rancangan, kalau misalnya cuma saya yang bisa mengimplementasikan itu bisa diomelin Pak Prodi nanti ya. Jadi rancangan itu harus affordable ya istilahnya. Apa sih affordable itu bahasa Indonesia-nya? Affordable, bisa digunakan juga oleh dosen lain gitu ya. Nah, untuk ujian akhirnya kurang lebih sama seperti saat ujian akhir praktikum elektronika, itu lebih ke ngulang aja sih salah satu modul secara waktu terbatas kayak gitu ya. Kalau modul kan seminggu menyelesaikan laporan praktikumnya. Nah, ujian akhir praktikum waktunya lebih terbatas gitu aja. Tapi secara teknis harusnya ujian akhir praktikum elektronika digital lebih mudah dibandingkan praktikum elektronika. Kenapa? Karena kalau praktikum elektronika kan kalian modul langsung ngolah data. Praktikumnya lihat video kan, yang praktikum adalah LP ya. Nah, kalau yang di praktikum elektronika digital di setiap modul yang 4 materi tadi yang terbagi jadi 8 modul nanti kurang lebih, itu kalian desain sendiri, pasang materi digital di mana, materi digital di mana, pasang materi mana, pasang digital di mana, pasang IC di mana. Nah, nanti diukur kalian gunakan sendiri datanya. Jadi di saat menyusun laporan praktikum harusnya lebih mudah. Kemarin sih kalau nimbangin katro itu berapa kali, tapi pada
nanti kalian udah lengkap gambarnya, udah kasih setengah lah gitu, padahal nggak gitu tadinya. Wah, terus mungkin kaget kali ya, kaget ya kayaknya saat praktikum biasa kan langsung ada data, begitu ujian akhir praktikum buat sendiri rangkaian simulasinya, walaupun sebenarnya itu gampang banget, tapi ya tadi masalahnya bukan gampang kontennya atau enggak, tapi ke terbiasa atau enggak ya. Dan saya pikir kalau di sini ya karena dari awal sudah pakai multisim ya harusnya udah terbiasa. Lagi yang tanya tadi yang Anda terjawab ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Saya Bu terjawab. Oke, siapa? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Cukup nggak? Yang bertanya Bu, Ada dua. Siapa dulu? ya dulu ya. Mau nanya Bu, jadi untuk praktikum ini ada offline nggak Bu? Apa enggak? Untuk pelaksanaan praktikum di kampus itu saya kemarin saat rapat prodi saya tanya, ternyata masih diusahakan 100% online. Waduh, padahal saya udah umumkan juga ke PJ-nya ya, kalau ada kesempatan di kampus nanti diinfokan. Nah, maksud saya sih berharap kalian bisa kerja kelompoknya di kampus, berharapnya gitu ya. Jadi beneran tidak cuma apa istilahnya, tidak cuma desain rangkaian aja, tapi ada barang hardware-nya gitu. Tapi ya balik lagi sepertinya agak ribet ngurusnya gitu ya, untuk penjadwalan kalau kalian ke kampus. Tapi ya nanti diinfokan lagi. Mudah-mudahan aja Omikronnya segera berlalu. Oke, makasih Bu. Gitu Yusuf. Selanjutnya tadi siapa? Ada dipanggilnya siapa sih? Ya, ada Ibu. Ada. Oke. Iya Bu, izin bertanya Bu. Itu untuk komponen penugasannya nggak ada UTS Bu? Nggak ada. Oh, Jadi ya kurang lebih anggap aja project individu kayak ada UTS-nya. Tugas rasa UTS lah gitu. Nggak ada UTS untuk praktikum. baik. Terima kasih Bu. Kemarin juga sepertinya nggak ada UTS kan ya, praktikum elektronika. Praktikum pemrograman komputer juga nggak ada kan UTS-nya. Nggak ada. Nah, jadi ya diharapkan sekali nanti di GitLab-nya tuh history commit-nya itu bervariasi gitu ya, setiap anggota kelompok kelihatan aktif commit commit dan push file masing-masing gitu ya untuk mendukung kerja kelompok gitu. Gitu. Ada lagi? Jadi ya kalau sudah seperti ini sih tidak perlu kayak waktu itu screen capture WA group atau Telegram group atau Microsoft Team-nya. Jadi langsung ke yang ini, langsung ke di history commit GitHub-nya. Jadi ada dan yang lain, jadi nggak ada UTS. Kalau yang teori tentu ada UTS-nya. Ada lagi yang cukup saya kemudian kita bahas pendahuluan dulu yang di belum.
yang ada di catatan yang sudah saya upload di Epsilon. Udah kelihatan? Memang di catatan yang pertama ini saya berharap kalian bisa dapat insight ya. Apa itu perbedaan analog dan digital, kenapa keduanya ada. Dan keduanya juga masih kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau analog sinyal atau sinyal analog itu outputnya kontinu. Kemudian kalau sinyal digital itu sifatnya discrete. Ya. Jika karena ini kebetulan Viskomnya sama saya, nanti kalau kita punya pekan sisa kita akan bahas data yang sebenarnya sifatnya kemudian kita ubah ke discrete karena kita cuma butuh misalnya nilai frekuensi misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa kelihatan nih bedanya. Oke, selanjutnya kenapa sih digital? Kenapa digital? Yang pertama dari sisi data. Datanya tuh bisa disimpan karena tadi kan sifatnya digital. Karakteristik dari memorinya itu sifatnya digital, jadi bisa disimpan dan bisa kita gunakan untuk perhitungan si datanya karena tersimpannya dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua dari sisi sistem itu bisa diprogram. Jadi sama seperti di kuliah pemrograman, kita mendefinisikan variabel, kemudian ada nilainya, gitu ya, berupa bit gitu ya. Ya kalian bisa buka lagi catatan PTI-nya yang tentang sistem bilangan. And house memory work gitu, dibuka lagi. Bahwa setiap data tuh disimpan sistem biner. Nah, kita panggil, kemudian kita apa-apain itu si variabel, kita masukkan di program dan lain sebagainya, kita desain itu gampang banget karena tadi sifatnya yang digital. Kemudian karakteristik yang ketiga, digital itu sifatnya kompatibel. Jadi dia kompatibel kemana? Kompatibel ke teknologi display dan kompatibel ke teknologi komputer. Gitu. Kemudian yang terakhir, si keluarga IC digital itu membuat desain kita lebih mudah. Nanti di praktikum ini modul yang tengah lah ya ini. Selanjutnya, kenapa kita pakai analog? Kenapa kita pakai analog? Ya karena ini real world ya, kejadian-kejadian real itu memang lebih dekat gitu ya, lebih alami di lebih natural istilahnya, digambarkan secara analog. Kemudian proses analog lebih simpler, artinya lebih sederhana, lebih cepat. Kenapa lebih sederhana, lebih cepat? Ya karena langsung direkam kejadiannya. Kalau si digital kadang kita dapatnya analog, kemudian kita perlu convert dulu. Nah itu. Ya. Kemudian berbagai macam sistem elektronik tradisional rata-rata menggunakan sinyal analog. Oke, selanjutnya kita bisa memproduksi sinyal digital dengan saklar.
kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dia off itu low, kemudian kalau on itu high gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Atau kalau diibaratkan angka biner, maka yang low ini 0, high ini 1. Jadi 1, 0, 1. Oke gitu. Selanjutnya ada multivibrators. Ini jenis-jenis multivibrators. Ada yang satu shoot ya. Dia mengirimkan satu pulsa begitu rilis atau running. Kemudian free running itu stable. Kemudian ada yang large itu be stable. Nah, masing-masing ini nanti akan ada judul modul praktikumnya, jadi kita cobain. Selanjutnya, bagaimana sih memproduksi digital pulse? Ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang tadi one shot. Kemudian yang free running tadi. Seperti ini outputnya kalau digambarkan. Nah, ini juga bisa disebut sebagai clock ya. Clock karena dia periodicals ya. Jadi berulang terus, makanya disebut clock. Selanjutnya ada mendefinisikan level logic. Jadi kalau dalam suatu device itu ada nilai-nilainya bergantung instrumennya ya. Dia mendefinisikan berapa sampai ke berapa itu apakah itu rendah atau tinggi. Jadi itu bergantung dengan karakteristik setiap device atau instrumen yang kita gunakan. Oleh karena itu, kalau kalian ingat di ujian simulasi yang praktikum elektronika semester lalu, itu di petunjuk saya statement gunakan transistor kodenya ini, nah kayak gitu. Kenapa sampai sedetail itu memberikan kodenya ya supaya sama yang diperoleh, karena setiap walaupun dia sama bentuknya tapi kodenya beda, maka karakter dari device juga berbeda. Selanjutnya adalah menguji sinyal digital. Itu ada banyak caranya. Di antaranya sebagai berikut, ada LED output indicator, kemudian ada logic probe, ada DMM or VOM, oscilloscope, logic analyzer. Yang paling harusnya sih kalian ini bisa lebih ini ya, pakai oscilloscope. Namun belum pernah ke kampus ya, sejak dari fisika dasar 2 ya kayaknya kelas kalian tuh. Kasihan sih. Ya mau gimana lagi. Oke, selanjutnya ini ada transistor driven LED output indicator. Rangkaian ini pernah saya jadikan case tugas kasus individu di kelas elektronika teori, tapi saya yakin kalau di kelas fisika rangkaiannya lebih banyak ya soal yang rangkaian transistornya. Nah ini kalau digambarkan misalnya tadi yang pakai indikator, nah, kalau dia ada di antara ini ya, yang di blok ini, maka dia akan menunjukkan indikator low. Gitu. Kemudian kalau di yang blok high ya dia menunjukkan indikator high. Nah, kemudian kalau misalnya dia mengukur tidak di dalam blok tersebut gimana? Maka dia nilainya floating. Jadi respon akan sangat bergantung pada desain masing-masing probe. Ya. Bergantung dari karakteristik probe-nya. Nah, ini kalau dia mengukur high and low. Kemudian ini tipis banget nih si high-nya gitu ya. Di satu titik aja. Bisa nih.
atau high frequency. Nah, dihasilkan seperti kalau high frequency kan berarti tadi periodiknya jadi banyak, makanya jadi lebih rapat. Oke, selanjutnya ada mounting integrated circuits, bisa disolder di bawah atau di permukaan. Nah, kalau praktek sih kalian ada skill soldering, tapi ya sekali lagi gimana lagi belum ada keputusan ke kampus gitu. Sedangkan harus tetap jalan terus kuliahnya. Tapi ya kita lihat aja perkembangannya. Karena sekarang desain secara simulasi dan digital juga banyak penggunaannya, banyak yang memerlukan, jadi tenang aja, jangan takut nggak laku, pasti ada aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu introduction untuk yang kuliah praktikum. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya rasa sih cukup jelas karena masih materi awal. Ya, semoga bisa dapat gambaran apa bedanya analog dan sinyal analog dan sinyal digital. Tadi dari bentuknya, yang analog itu continue, yang digital itu discrete. Kemudian kita pakai digital, kenapa kita pakai analog? Dan penggunaan sinyal digital itu lebih ke datanya gitu kan, datanya terus compatibility-nya dan dapat digunakan, dapat diprogram seperti itu. Dan sisanya adalah bagaimana mengenerate sinyal dan mengujinya. Menguji sinyal. Oke, saya rasa cukup untuk materi di pekan pertama. Kita akan kalian akan mulai praktik di pekan ketiga ya. Jadi pekan depan masih ada materi pendahuluan dan mungkin masuk tugas 1. Saya stop record. Recording in progress. Salah, berarti dari tadi nggak di-record ya. Recording stopped. Ya. Ya, nah berarti yang tadi nggak ada recordingnya ya nggak apa-apa sih. Bukan tutorial ini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Semuanya Izin bisa... bertanya, Bu. Iya, silakan Cel. Ya, terkait proyek kelompok yang tadi, Bu, yang tentang RPS, kira-kira outputnya itu nanti akan berbentuk simulasi atau kemungkinan nanti harus berupa alat ya, Bu? Iya, saya sih berharapnya bisa sampai alat ya. Tapi nanti saya coba update lagi apakah boleh kalian ke kampus, karena kalau alat tentu ya harus pakai fasilitas di kampus. Nggak mungkin saya minta kalian ya kalian beli multimeter sendiri, beli seragam sendiri, itu nggak mungkin ya. Buat ngukurnya aja butuh fasilitas di lab kampus gitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar tidak memungkinkan kita ke kampus, maka itu sampai dengan desain simulasi. Tapi saat kita pakai desain sistem, itu fields-nya ya seperti bukan seperti multisim ya. Kalau kita pakai LabVIEW itu lebih gambarnya itu lebih gambar animasinya tuh lebih kayak real gitu gambarnya. Gitu Shal. Ya saat ini keputusannya simulasi dulu. Kecuali nanti ada ketentuan lain dari prodi, kita bebas ke kampus diinfokan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Yang jelas kalian sekarang sampai dengan pekan UTS, yaitu berarti pekan ke-8, pastikan software multisimnya terinstall dengan baik itu 13 maupun yang 14.2. Ya, karena itu digunakan untuk kalian menyusun laporan praktikum dan project individu. Ya, jadi
Itu aja sih kalau dari saya. Anything else? Yang penting jangan, kalau untuk praktikum dan project individu ya, jangan overthinking. Jadi perhatikan petunjuk pengerjaan dan perhatikan, baca baik-baik soal, kerjakan sesuai instruksi, udah harusnya sih bisa. Saya rasa nggak ada pertanyaan lain lagi ya. Kalau nggak ada, saya akhiri Zoom meeting kita hari ini. Silahkan, hari ini tugasnya memastikan aja. Nanti pekan depan baru kalian coba masuk ke tugas 1 dan masuk ke pengantar materi untuk modul pertama ya, Logikit. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam.